Itu bid'ah apa bukan itu? Kan zaman Nabi nggak ada rincian-rincian itu. Kitab-kitab akidah yang tebal. Kan nggak ada zaman Nabi ini kitab kayak gini nih. Itu bid'ah tapi bagus. Kenapa? Karena ada landasannya dalam syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, malam hari ini Allah beri kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul di majelis ilmu selama insya Allah 1 jam ke depan. Kita mau membahas satu tema yang sangat penting. Saya katakan sangat penting karena ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Kita ini sebagai muslim, terlepas apapun mazhabnya, lebih banyak yang menyatukan kita ketimbang yang membedakan. Saya kira di sini semuanya sepakat, kecuali orang-orang fanatik. Biasanya Pak, orang yang suka pintar nyari-nyari perbedaan, senggol sana, senggol sini, menyesatkan ini, menyesatkan itu, merasa dirinya yang paling sunnah, yang lain ahlul bid'ah, itu biasanya orang-orang fanatik. Kalau kita bersikap dewasa, berpikir secara jernih, namanya muslim, syahadatnya sama, kiblatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, rukun imannya sama. Hanya saja kadang-kadang ada perbedaan. Perbedaan ini ada kalanya punya landasan, ada kalanya penyimpangan. Saya ulangi, orang muslim lebih banyak yang menyatukan mereka ketimbang yang membedakan. Kalau kita mau telaah ajaran Islam, banyak samanya kita itu. Apapunlah itu namanya. Muslim Sunni, Muslim Syiah, Muslim Salafi, Mu'tazilah, Ibadiyah, dalam mazhab akidah. Dulu ada Jabriyah, Qadariyah, dan segala turunannya. Dalam fikih ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan mazhab-mazhab fikih yang lain. Cuman yang masyhur 4 itu. Itu mazhab-mazhab, saya mau bilang, mazhab-mazhab yang berbeda dan beragam itu, ada kalanya mereka berbeda pendapat dan semuanya punya landasan. Terutama dalam masalah fikih, Pak. Gak usah merasa mazhab Syafi'i lebih benar dari mazhab Hanafi. Gak begitu ceritanya. Allah itu sengaja membuat umat muslim, khususnya ulamanya, berbeda pendapat supaya Islam ini bisa diterapkan sepanjang zaman. Banyak opsi akhirnya. Memudahkan tujuannya, beda mazhab itu. Dalam mazhab fikih, yang 4 itu, yang satu ngikuti Quran, yang lain ngikuti Quran. Yang satu nabinya Nabi Muhammad, yang lain juga nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab akidah, kadang-kadang perbedaannya lebih runcing lagi. Kalau masalah fikih, Pak, semuanya bisa jadi benar itu. Selama ada dalilnya. Tapi kalau menyangkut akidah, itu pilihannya 2. Ima yang ini benar atau yang itu menyimpang. Yang menyimpang ini ada kalanya berupa bid'ah, ada kalanya berupa kekufuran. Saya mau bilang sekarang, orang muslim ini meskipun berbeda pendapat sesekali dalam masalah akidah, selama pokoknya sama, gak boleh dikafirkan.
Selama pokok akidahnya sama. Apa Ustaz pokok akidah itu? Rukun iman, Pak. Paling gampangnya rukun iman. Percaya dia rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Kamu percaya semua itu, tidak boleh kepada siapapun mengkafirkan orang itu, walaupun dia sesat. Tapi kan menyimpang. Ya, yang menyimpang ini saya bilang ada kalanya mengkafirkan, ada kalanya tidak. Nah, sekarang sayangnya 1000 sayang kita menjumpai. Nih lihat Pak, saya dididik di Al-Azhar, dididik untuk melihat keragaman umat Islam itu sebagai perbedaan yang bisa dimaklumi secara umum. Tapi kita tahu ada penyimpangan-penyimpangan di beberapa mazhab ini. Gimana dong yang menyimpang ini? Diluruskan secara terdidik, secara akademik, pakai dalil, bukan caci maki, bukan provokasi. Ini ustadz bid'ah, ini ustadz sunnah. Wah. Kasih tahu aja, ini salah, ini benar. Udah selesai, biarkan semuanya saudara kita. Sekarang sayangnya kita jumpai orang yang merasa satu kelompok yang merasa dia itu paling mengikuti sunnah Nabi, yang lain dipandang sebagai ahlu bid'ah. Nih, yang mau saya bahas dan saya tuntaskan malam hari ini, kita mau bahas bid'ah itu apa sebetulnya. Soalnya banyak banget Pak, orang dikit-dikit bilang, oh ini bid'ah, nggak ada dasarnya. Oh ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi, ini kamu mengalami penyimpangan, ini kelompok ini ada bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Apa bid'ah itu artinya? Sebelum kita menuduh kelompok lain ahlu bid'ah, karena ini terus terang Pak, ini yang kadang-kadang memperkeruh persaudaraan orang muslim. Di saat kita bilang, ayo kita ini lebih banyak samanya ketimbang bedanya. Satu masjid, beda mazhab, memang kenapa masalahnya? Sama-sama Tuhannya Allah, kemudian nabinya juga sama Nabi Muhammad, kitab sucinya juga Quran. Kenapa harus alergi dengan perbedaan mazhab? Saya punya teman dekat dari orang Salafi, tapi orangnya terdidik. Dia tahu saya beda dengan dia beda dengan saya, tapi kita bersahabat aja tuh. Saya juga punya teman orang Syiah. Dia kadang-kadang ngasih hadiah, kadang-kadang kita berpelukan, biasa aja tuh. Tapi kan Syiah ada kesesatan Ustadz, saya juga tahu. Saya juga belajar itu, kesesatan Syiah. Saya juga belajar kesesatan Salafi. Saya juga belajar kesesatan mazhab-mazhab lain. So what? Masalahnya apa? Kalau terjadi kesesatan dan penyimpangan cukup kita luruskan secara akademis, secara intelektual. Bukan dengan caci maki, bukan dengan memusuhi saudara sendiri. Saya ingin mengoreksi dan meluruskan pemahaman sebagian orang tentang bid'ah ini. Karena ini seringkali memicu kerisuhan dan kerusuhan di kalangan umat muslim. Dan memecah belah persaudaraan mereka. Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Mic-nya kurang dekat. Udah kencang ini. Tes, udah kencang. Nah, udah. Sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi itu tidak semuanya terlarang. Catat ini baik-baik. Oke Ustadz, tapi ada orang yang punya pandangan, enggak, pokoknya kalau Nabi enggak melakukan berarti haram. Oke, kita uji sama-sama ya. Saya mau tanya, mushaf Al-Quran di zaman Nabi ada enggak? Oh, tidak ada. Ada enggak muslim sekarang yang mengingkari bahwa mushaf, pembuatan mushaf ini baik? Padahal nggak ada loh Pak di zaman Nabi. Nabi nggak melakukan itu. Nabi tidak melakukan pembukuan mushaf Al-Quran. Tanya sama sejarawan, ada nggak mushaf di zaman Nabi? Nggak ada. Mushaf komplit, susunan mushaf Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya seperti yang kita lihat sekarang, zaman Nabi nggak ada. Terus kalau begitu bid'ah bukan? Itu bid'ah. Tapi bid'ah yang bagus. Iya kan? Apa ada orang yang bilang, oh jangan pakai mushaf Al-Quran karena Nabi tidak pernah menggunakan mushaf.
Nggak ada kan yang bilang kayak gitu kan? Buktinya semua sekte Islam menggunakan mushaf Al-Quran. Itu bukti paling nyata Pak, bahwa tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis terlarang. Bapak cek deh di Al-Quran, ada nggak perintah dalam Al-Quran, perintah secara jelas untuk membukukan mushaf Al-Quran, ada nggak? Ada. Yang ada adalah jaminan dari Gusti Allah bahwa Quran ini terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Cari dalil bahwa kita harus mencetak mushaf Al-Quran. Dalil dari Al-Quran kan gak ada. Ayo, itu gak ada di zaman Nabi, tapi ada di zaman setelahnya. Bid'ah apa bukan? Bid'ah, tapi itu bid'ah yang bagus. Bapak tahu nggak ilmu tajwid yang Bapak pelajari itu? Ada namanya idgham biguna, idgham bilaguna, izhar, ikhfa, iqlab, dengan segala rinciannya. Tanya deh sama sejarawan. Itu ilmu tajwid ada nggak di zaman Nabi? Bagus. Kenapa sekarang Anda baca Quran dengan menggunakan tajwid? Kalau memang Anda ingin punya prinsip, saya ingin mengikuti Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi, saya tidak mau lakukan. Ayo. Gak ada tuh ilmu tajwid. Dengan dalam arti rinciannya loh Pak ya. Bukan berarti Nabi dan sahabat baca Quran tanpa tajwid. Awas. Mereka baca Quran dengan tajwid. Cuman ilmunya belum dikodifikasi. Belum dikumpulin. Belum dibikin bab per bab gitu loh. Itu bid'ah juga Pak. Pernah gak nemu kitab ilmu nahwu di zaman Nabi? Gak ada. Adanya belakangan ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu usul fikih, ilmu mustalahul hadis. Itu hampir rata-rata ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari oleh para pelajar muslim sekarang di berbagai belahan dunia. Zaman Nabi kagak ada. Jadi kalau ada orang bilang, ini tidak pernah ada di zaman Nabi, otomatis haram. Oh, itu berarti ada yang error dengan isi kepalanya. Terus bagaimana Islam bisa berkembang? Saudara, kalau memang semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis haram, gimana kita mau berkembang dunia ini? Agama ini kan Allah peruntukkan sampai hari kiamat tuh. Budaya manusia berkembang, cara berpikirnya berkembang, ya kan? Bagaimana Islam bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu? Kalau dikit-dikit, ini nggak pernah ada di zaman Nabi, otomatis haram. Wah, ketinggalan zaman itu agama begitu. Terus bagaimana Ustadz ukurannya? Ini bid'ah terlarang atau nggak terlarang itu? Gampang aja Pak. Bid'ah terlarang atau tidak terlarang itu dilihat dia bertentangan dengan syariat apa enggak. Punya landasan dalam syariat apa enggak. Contoh nih Pak ya, contoh. Kita bicara sekarang yang ringan-ringan dulu. Saya sebagai Ustadz misalnya malam hari ini mengumumkan kepada bapak-bapak semuanya, Pak, ada namanya puasa sunnah hari Minggu. Saya menganjurkan jemaah saya besok hari Minggu, hari kita berlibur kan, Bapak kan kosong semuanya. Kemudian saya dengan mengatasnamakan agama menganjurkan besok Bapak puasa namanya puasa hari Minggu. Padahal gak ada landasannya. Dan saya mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini yang memerintahkan kita puasa. Karena hari Minggu itu hari libur kita kerja. Saya mengatasnamakan Nabi Muhammad menyangkut sesuatu yang gak ada landasannya. Bid'ah bukan itu. Bid'ah, ngada-ngada itu. Ngada-ngada. Ngada-ngada. Contoh lain. Bapak suka ngadain ulang tahun kan sama anak? Zaman Nabi nggak ada itu Pak perayaan ulang tahun. Boleh nggak? Tergantung. Kalau Bapak bilang, oh ini merayakan ulang tahun ini wajib, ini bagian dari cara menghormati syariat Islam, mengatasnamakan syariat Islam hanya untuk perkara merayakan ulang tahun doang, itu bid'ah itu. Tapi kalau merayakan ulang tahun sebatas menyenangkan anak, beli kue, tidak mengatasnamakan agama, ya boleh-boleh aja lah. Kenapa masalahnya?
Sholat zuhur 4 rakaat bentuknya udah kita tahu semua dari mulai takbir sampai tahiyat. Bapak didiskon jadi 3 rakaat. Dengan alasan apa? Dengan alasan mendatangkan syariat baru misalnya, atau dengan alasan apapun yang jelas ngada-ngada tuh, ngotak-ngatik yang udah mapan. Boleh apa enggak itu? Enggak boleh. Karena itu formatnya udah final ibadah itu. Haji di bulan haji. Oh, sekarang antrian lama, Pak. Bisa 30 tahun kita ngantri haji, kita lebarin aja lah bulan hajinya. Tuh, kadang ada hal yang baru tuh. Gak ada landasannya dan bertentangan dengan syariat. Itu namanya bid'ah tuh kayak begitu. Maulid Nabi, Pak. Maulid Nabi itu bid'ah apa bukan? Tergantung. Tapi yang jelas di zaman Nabi praktek kayak gitu kagak ada. Oke. Praktek yang kita kenal di orang Indonesia, Maulid Nabi itu nggak ada. Kalau Maulid Nabi itu ditujukan untuk mendekatkan orang ke Nabi Muhammad, memperkenalkan Nabi Muhammad, membuat orang cinta kepada Nabi Muhammad, ada landasannya nggak dalam agama? Ngajak orang cinta sama Nabi? Ya jelas lah. Gimana ceritanya kita menjadi orang Muslim gak cinta sama Nabinya? Berarti itu hal baru, ada landasannya dalam syariat. Tapi kalau sama Bapak formatnya diubah, Maulid Nabi pakai Homer, kemudian orang joget-joget membuka aurat. Dan inilah syariat Islam. Gak apa-apa, kita kan menunjukkan rasa cinta sama Nabi. Tuh, bertentangan dengan syariat. Bukan maulidnya yang salah, tapi prakteknya yang bertentangan dengan syariat. Anda mengatasnamakan syariat, padahal perbuatan ini jelas haram, itu bid'ah namanya. Harus jernih cara berpikir kita. Menikahi, atau bukan menikahi, mohon maaf. Saya ingin mencari kata yang lebih halus. Berhubungan badan dengan lawan jenis semua sepakat haram. Anda sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, dengan alasan aku sudah bertemu malaikat, malaikat memerintahkan aku untuk menyetubuhi kamu. Kamu adalah santri aku. Misalnya ustadz kepada santrinya, berhubungan badan dengan santri atas nama apa katanya? Mendapatkan ilham atau mendapatkan perintah dari malaikat. Atas nama agama menghalalkan yang haram. Atas nama syariat, atas nama agama. Oh, itu bid'ah beneran. Pokoknya kalau ada hal baru kita jumpai dalam agama kita, Pak, yang dilihat itu bukan bentuk prakteknya, tapi esensinya atau hakikatnya. Punya landasan di syariat apa enggak? Gak ada tuh namanya perayaan Isra Mi'raj di zaman sahabat. Tidak ada di zaman Isra Mi'raj. Bikin banner, kemudian kita bikin nyanyi merayakan dengan cara mengundang ustadz penceramah, kemudian membagikan makanan dengan alasan ini merayakan Isra Mi'raj. Tapi inti dari merayakan Isra Mi'raj itu apa? Prakteknya nggak ada, oke. Tapi intinya apa? Oh, intinya mengajak orang untuk mengingat kembali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak landasannya dalam syariat? Ya jelas ada. Prakteknya kan nggak ada, nggak masalah praktek mah. Yang penting landasannya ada apa kagak. Bapak ngumpul kayak begini, saya nggak ngebayangin di zaman Nabi itu ada kumpulan kayak begini. Kemudian kalau konsep pengajian mungkin ada ya. Tapi kan kadang kita suka berinovasi orang Indonesia mah, ya nggak? Suka berinovasi, inovasi dalam keberagamaan kita itu selama ada landasannya, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka dia boleh. Bid'ah tapi bagus. Yang begini, Pak, yang membuat Islam bisa bertahan sepanjang zaman itu yang beginian ini. Yang dilihat bukan prakteknya tapi esensinya dan hakikatnya. Oke, sekarang saya menjelaskan dan sudah memberikan beberapa contoh. Apalagi yang bisa kita berikan contoh? Apa misalnya yang sering disalah-salahkan itu? Tahlilan. Tuh, Pak, tahlilan itu zaman Nabi membagikan Indomie, kadang-kadang dikasih amplop yang hadirnya itu. Prakteknya jangan dibilang kan gak ada di zaman Nabi. Ya emang gak ada. Terus kenapa masalahnya? Yang dilihat bukan soal prakteknya, tapi esensi dari tahlilan ini apa? Oh, esensinya itu mendoakan orang meninggal. Oke. Nemu nggak di hadis Nabi anjuran supaya kita mendoakan orang meninggal? Nemu nggak? Berarti itu tahlilan ada landasannya dalam syariat.
Ada landasannya dalam syariat, tapi prakteknya beda-beda. Bid'ah apa bukan? Maksud saya bid'ah yang terlarang apa bukan itu? Bukan. Karena ada landasannya dalam syariat. Membaca Yasin, membaca tahlil, menghadiahkan kepada orang meninggal, itu ada landasannya dalam syariat. Meskipun prakteknya tidak ada di zaman sahabat. Nah, kalau mereka bilang, Nabi kan tidak pernah melakukan itu. Ya Nabi juga nggak pernah membukukan mushaf. Terus masalahnya kenapa kalau Nabi tidak pernah melakukan? Kalau Nabi tidak melakukan, tidak otomatis haram. Mengatakan ini haram harus ada dalilnya. Tidak cukup dengan bilang Nabi nggak melakukan itu. Nggak ada ulama bilang bahwa kalau Nabi nggak melakukan otomatis haram. Betapa pendeknya cara berpikir orang kalau hanya berkesimpulan Nabi tidak melakukan otomatis haram. Oke, sekarang kita ngaji beneran. Saya bawa kitab nih. Ini ngomong harus berdasarkan landasan. Harus berlandaskan pada ilmu. Sebuah kitab tebal. 589 halaman. Orang capek bikin beginian, Pak. Saya juga yang bacanya capek. Tapi kadang-kadang orang zaman sekarang kan nggak begitu. Dilihat ceramah si Ustadz menit berapa nih, kepleset, potong ya kan, sebar luasin aja kayak gitu. Gampang banget nyalahin orang. Orang belajar bertahun-tahun, nulis begini bertahun-tahun ini Pak. Saya yakin ini penulis dari Yordan. Syekh Saif Al-Asri. Tapi kadang-kadang ya itulah zaman sekarang ya. Zaman serba insan seperti sekarang, kadang-kadang orang tuh pengennya mengikuti seleranya aja. Bukan mengikuti apa yang digariskan oleh para ulama. Akidah Islam itu dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang sebetulnya sama aja Pak. Akidah Nabi, akidah sahabat itu sama aja. Allah itu esa, tidak bermula, tidak berakhir. Dia berada dengan dirinya sendiri. Dia maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Itu akidah Nabi, akidahnya sahabat, akidah kita sama aja. Tapi tahu nggak bedanya apa? Ada rincian-rincian. Rincian-rincian yang dibuat sama ulama supaya apa? Supaya meluruskan pikiran-pikiran aneh. Itu bid'ah apa bukan itu? Kan zaman Nabi nggak ada rincian-rincian itu. Kitab-kitab akidah yang tebal. Kan nggak ada zaman Nabi ini kitab kayak gini nih. Itu bid'ah tapi bagus. Kenapa? Karena ada landasannya dalam syariat. Itu mengukuhkan agama bukan merusak agama. Tapi kalau kita bikin akidah baru nih Pak. Akidah baru. Dalam Al-Quran tegas disebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Oh, Anda bikin akidah baru. Oh enggak, Kristen, Yahudi, semua agama kalau percaya Tuhan semuanya benar, semuanya selamat. Itu bid'ah. Karena menyalahi syariat. Menyalahi akidah yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kitab suci ini terjaga dari permainan tangan para makhluk. Tegas itu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terus Anda membaca buku-buku orientalis, terpengaruh oleh pikiran mereka, Anda berkesimpulan, oh tidak, Quran tidak terjaga, nggak sepenuhnya otentik, tuh bid'ah tuh. Karena bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam syariat, dalam Al-Quran. Segampang itu Pak, menakar ini bid'ah terlarang atau tidak itu segampang itu. Dilihat esensinya bertentangan dengan syariat atau tidak. Punya landasan atau tidak. Bu, di zaman Nabi perempuan-perempuan kalau sholat nggak pakai mukena. Saya aja di Arab nggak pernah ngeliat perempuan pakai mukena. Apa ada orang sekarang protes? Oh jangan pakai mukena, karena zaman Nabi nggak ada mukena. Oh nggak bisa. Itu bagian dari budaya yang kemudian tidak bertentangan dengan syariat. Budaya orang Indonesia diterapkan sebagai salah satu pakaian dalam sholat. Sarung juga. Tapi kan kita nggak mengklaim. Kalau saya bilang sama jemaah saya, kamu semuanya wajib pakai sarung, tidak boleh ada pakaian lain dalam sholat kecuali sarung. Dan saya mengatasnamakan agama, itu baru bid'ah. Paham nggak Pak maksudnya? Kalau saya mengatasnamakan agama, tidak boleh ada pakaian lain selain sarung. Pokoknya setiap muslim yang sholat tanpa menggunakan sarung, maka sholatnya tidak sah. Itu bid'ah itu. Itu bid'ah. Segampang itu, lihat. Imam Syafi'i, gak ada orang muslim Indonesia yang gak tahu Imam Syafi'i. Ini imam kita.
Al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Kata siapa? Bukan kata saya. Imam Syafi'i. Mahmudah wa madhmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Adil ini. Pandangan kayak gini adil. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah Nabi, maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, apalagi ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah apa bukan? Sunnah. Apa yang sering dibid'ahkan dari ziarah kubur? Oh, ada nyembah kuburan katanya. Setahu saya nggak ada tuh Pak, orang muslim nyembah kuburan. Orang muslim itu rata-rata kalau ziarah kubur imam mendoakan mayit atau dia minta didoakan oleh mayit. Dan ingat, mayit ini bukan orang mati loh ya. Saya mau tahu sekarang, ada nggak akidah Islam yang bilang kalau orang sudah mati, rohnya juga ikutan mati? Ada nggak itu? Nggak ada. Akidah Islam yang benar menyebutkan setelah manusia mati, rohnya itu hidup di alam namanya alam barzakh. Namanya hidup kan nggak dengar. Kayak saya datang ke Pak Kiai, saya datang ke Kiai saya, Pak Kiai tolong doakan saya supaya studi saya sukses. Saya minta didoain sama Kiai waktu hidup. Apa salah itu Pak? Saya yakin betul bahwa Allah lah yang mengabulkan hajat saya. Cuma saya merasa dosa saya terlalu banyak. Terus saya ini orang yang banyak lalai. Ini kebetulan orang soleh, minta didoain doang. Masalahnya apa minta didoain? Ada yang bertentangan dengan syariat nggak Pak? Kalau kita minta didoakan. Minta didoakan sama orang soleh. Oh Ustadz, kalau dalam keadaan hidup mah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mati, saya mau nanya sekarang, kenapa kalau sudah mati nggak boleh? Kan sama-sama hidup. Sama-sama hidup. Anda lupa itu ya? Bahwa ketika di dunia dia hidup, di alam barzakh dia juga hidup. Apalagi orang soleh. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengharamkan namanya tawassul. Karena inti tawassul itu bukan nyembah wali, bukan nyembah orang soleh. Kita itu minta sama Allah melalui orang ini, seolah-olah kita minta didoain sama orang ini, tapi permintaan kita kepada Allah saja. Itu bedanya Pak. Kalau Anda datang ke kuburan menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, menjadikan dia sebagai Tuhan selain Allah, baru itu bid'ah beneran. Dan itu menjatuhkan Anda dalam kekufuran. Tapi setahu saya nggak ada orang muslim kayak gitu. Coba aja Bapak kalau nggak percaya tanya sama yang suka ziarah Wali Songo itu misalnya. Di Indonesia kan banyak orang yang suka ziarah Wali Songo. Itu boleh ditanya Pak. Kalau kita di Tangerang, di daerah saya ada namanya Abah Uci. Terkenal itu Abah Uci. Tapi sekarang makamnya nggak pernah sepi itu. Bapak boleh tanya, kalau betul ada orang nyembah Abah Uci, mohon datangi saya pengen tahu itu orangnya kayak gimana itu. Nyembah Abah Uci gitu kalau misalnya ziarah. Nggak ada. Hanya saja ada saudara-saudara kita yang gampang sekali berburuk sangka. Orang ziarah kubur disangkanya menyembah kuburan. Ini bid'ah. Nah, bid'ah kata siapa? Nyembah ziarah kubur, kita mengingat kematian, mendoakan orang yang meninggal. Sesekali kalau orangnya soleh, kita bertawassul dalam arti minta didoakan oleh orang ini. Tapi kita yakin dan hakul yakin, Allah lah yang mengabulkan doa kita. Apa yang bertentangan dengan syariat, dengan kebiasaan kayak begitu? Kita harus cermat. Membedakan hal baru yang bertentangan dengan syariat dengan hal baru yang prakteknya nggak ada tapi landasannya ada dalam syariat. Nah yang nomor 2 ini nggak bisa dipandang sesat. Wama fama wafaqas sunnah, yang sesuai dengan sunnah maka dia terpuji. Wama khalafaha fahuwa madhmum, yang bertentangan dengan syariat maka itu tercela. Imam Syafi'i. Ini saya kalau mau bacain Pak tuh lihat tuh. Banyak sekali ulama. Yang tadi saya omong itu bukan pandangan saya. Itu pandangan yang diwariskan oleh ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Bahwa bid'ah atau hal baru tidak semuanya bisa dibilang tercela dan sesat. Kalau hal baru itu sesuai dengan syariat atau ada landasannya dalam syariat, maka dia tidak bisa dibilang sebagai bid'ah yang sesat. Imam Qadhi Iyad, Ar-Raghib Al-Asfahani, Abu Sulaiman Al-Khattabi, Al-Imam Ibn Abdul Bar, Imam Ibnul Jauzi, dan lain-lain. Nah,
Bapak sering dengar kan hadis bilang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Hindarilah hal-hal baru dalam agama. Karena setiap hal yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu di neraka. Berarti yang baru-baru ini semuanya masuk neraka. Gak begitu. Kata Imam Nawawi, kullu bid'atin dolalah hadza am makhsus. Itu lafaz umum, semua bid'ah sesat. Tapi itu dikhususkan. Ada pengkhususan. Wal murad, yang dimaksud dengan hadis itu kata Imam Nawawi, bukan kata saya, ghalibul bid'ah, sebagian besar bid'ah, bukan semuanya. Nah, sebenarnya ini penjelasan tergantung kita memaknai bid'ah itu apa. Kalau bid'ah diartikan mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, maka sah kita membagi bid'ah ke dalam bid'ah yang terpuji dan tercela. Pak, Maulid, Isra Mi'raj, apalah segala macam praktek tahlilan, itu kan perbuatan gak ada di zaman Nabi. Kalau Bapak memaknai bid'ah itu sebagai sesuatu atau pekerjaan yang tidak ditemukan di zaman Nabi, maka banyak sekali yang kita lakukan ini, termasuk pembukuan mushaf, mendokumentasikan ilmu-ilmu keislaman, itu gak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Nah, ulama yang memandang bid'ah dengan makna seperti ini, membagi bid'ah ke dalam dua bagian tadi. Ada bid'ah yang bisa diterima, ada yang enggak. Karena bid'ah itu maknanya versi mereka adalah mengerjakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Ada ulama lain Pak bilang, oh bid'ah itu enggak begitu maknanya. Bid'ah itu segala hal baru yang bertentangan dengan syariat. Nah, bagi ulama yang memandang bid'ah dengan arti seperti ini, semua bid'ah memang sesat. Semua bid'ah dalam arti sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka dia sesat. Ya jelas, saya sepakat dan kita harus sepakat. Bahwa kalau ada sesuatu yang baru, bertentangan dengan syariat, dilakukan atas nama agama, itu pasti sesat. Bisa dipahami ya? Tergantung kita memaknai bid'ah seperti apa. Sekarang saya akan bacakan. Bagaimana bid'ah yang hakiki. Kalau disebut kata bid'ah, ada sebagian ulama memandang, oh yang namanya bid'ah itu pasti sesat. Karena makna bid'ah versi mereka itu sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat. Makanya sesat. Nah, ada ulama lain memandang, oh enggak, bid'ah itu makna umumnya mengerjakan sesuatu yang tidak ada misal sebelumnya. Tidak ada di zaman Nabi sebelumnya. Makanya dibagi dua tuh. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi jangan mempertentangkan, ada orang bilang itu kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Ya, semua bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Semua bid'ah yang bertentangan dengan syariat dan tidak punya landasan dalam syariat itu sesat. Tapi bid'ah yang punya landasan dalam syariat bisa dipandang sesat atau enggak? Enggak. Jadi bid'ah menurut sebagian ulama itu maknanya saya bacakan sekarang. Kata Imam Qurtubi, wa haqiqatul bid'ah mabtudi'a waftutiha min ghairi aslin syar'iyyin. Sesuatu yang dimulai, maksudnya sesuatu yang baru ada gitu, tanpa landasan syariat. Tanpa landasan syariat. Jadi yang oleh Nabi bilang semua bid'ah sesat, itu maksudnya bid'ah yang tidak punya landasan syariat atau bertentangan dengan syariat. Jadi benar Nabi bilang semua bid'ah sesat. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang betul-betul terbukti bertentangan dengan syariat. Adapun bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan dia punya landasan dalam syariat, maka dia tidak bisa dipandang sebagai bid'ah yang sesat. Ada lagi ulama, ini pengertian dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Naam, Imam Syafi'i. Ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an fahadhihi bid'atud dolal. Yang dibilang semua bid'ah sesat, ini Pak, segala sesuatu yang dibuat-buat dan dia bertentangan, tuh lagi-lagi tuh ada kata kunci itu, bertentangan dengan kitab, dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma' ulama,
itulah bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat itu yang bertentangan. Contohnya lain Pak, mohon maaf saya harus sebutkan. Di Indonesia apa coba bid'ah yang terbukti sesat dan itu meluas di kalangan masyarakat Indonesia? Menikah beda agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim. Itu bid'ah. Iya, karena nggak ada dalil yang membolehkan. Dan ulama juga melarang. Sepakat itu ijma ulama Pak. Kalau laki-laki itu muslim, perempuannya kitabiah, dalam hal ini Yahudi atau Kristen, ada sebagian kecil ulama membolehkan. Itu pun dengan catatan sangat tidak dianjurkan. Boleh, tapi sangat tidak dianjurkan. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya kitabiah. Sebentar Pak. Saya bikin buku khusus. Kalau Bapak penasaran, saya bikin buku khusus. Nikah beda agama Nuruddin gitu, baca di internet. Sekitar 200 halaman lebih. Dalilnya udah jelas. Yang membolehkan ini pun punya banyak catatan. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, itu kayaknya dua-duanya pas diharamin Pak. Lebih cocok diharamin dua-duanya. Saya mau bilang bahwa di kitab klasik itu memang ada gitu loh. Pendapat itu dulu ada. Kenapa? Karena dulu muslimahnya itu masih minoritas. Terus itu bagian dari skenario dakwah Islam sebetulnya. Ya orang zaman sekarang kadang agama gak dipandang penting. Suaminya sibuk kerja di luar gitu kan. Nikah sama orang Kristen, ya anaknya ikut agama ibunya kan. Banyak kerusakan-kerusakan yang bisa dilahirkan dari nikah beda agama itu. Dan saya menyimak langsung dari mereka-mereka yang nikah beda agama. Terutama di Eropa. Karena adanya mafsadat di balik pernikahan ini, maka ulama, misalnya Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari, mengharamkan dua-duanya. Mau muslimah dengan apa? Mau laki-laki muslim dengan perempuan Nasrani, apalagi yang muslimah dengan perempuan dengan laki-laki non muslim. Dua-duanya diharamin. Tapi saya mau bilang, yang bid'ahnya paling jelas itu yang membolehkan nikah muslimah dengan laki-laki muslim. Itu bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan kaidah usul yang disepakati oleh para ulama muslim. Itu bid'ah beneran. Kalau Anda membolehkan nikah itu atas nama agama, itu bid'ah beneran kayak gitu. Dan itu banyak di negeri kita Pak. Disayangkan, cukup disayangkan. Tuh lihat. Jadi bid'ah tentu ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama terkait keharaman nikah beda agama itu. Kita nggak punya banyak waktu untuk menguraikan itu satu persatu. Walhasil, sekarang ingin saya jelaskan kesimpulannya. Karena kalau misalnya kita ajit melembar per lembar, ini kitab nggak bakal kelar-kelar. Kesimpulan dari penelitian beliau ini, saya sebutkan ini ya Pak, ini ulama yang ngomong begini. Annal muhdats alladzi lam yadulla alaihi dalilun khassun wa kana mundarijan tahta aslin fi syara' au umumin au itlaq au qawaid sahihah fa innahu la yakunu madmuman. Segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang baru yang tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Kayak tahlilan tuh Pak. Kalau kita cari sabda Nabi, ada nggak nyuruh kita tahlilan kayak gitu tuh? Kan nggak ada. Tapi dia berada di bawah landasan syariat yang lain. Bahwa mendoakan orang meninggal misalnya. Tuh lihat. Kalau dia berada di bawah landasan syariat, meskipun tidak ada dalil yang secara khusus, maka itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah yang tercela. Saya kasih satu hadis Nabi supaya kita lebih jernih pemahamannya. Bahwa Nabi sendiri Pak dalam hadis menyebutkan ma ataitukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku ajarkan, aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Nabi bilang apa yang aku larang, bukan apa yang aku tinggalkan. Yang Nabi bilang adalah apa yang aku larang, bukan apa yang aku tinggalkan. Seandainya Nabi bilang apa yang aku tinggalkan, jangan kalian lakukan. Wah repot hidup kita Pak. Karena banyak sekali hal yang ditinggalkan oleh Nabi. Kalau Nabi bilang apa yang aku tinggalkan, jangan kalian lakukan. Jadi haram semua tuh, maulid, semua haram semua itu, ya kan? Tapi yang Nabi bilang apa? Apa yang aku larang. Ada larangan nggak di hadis Nabi untuk merayakan maulid? Ada larangan nggak? Nggak ada tuh. Nggak ada larangan tuh. Ada larangan merayakan Isra Mi'raj atau mengadakan mingguan 40 harian. Ada larangan nggak? Nggak ada larangan tuh.
Itu dibiarkan oleh Nabi, Pak. Dibiarkan oleh Nabi. Sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi itu tidak otomatis bisa dibilang haram. Tidak otomatis dibilang haram. Nih, ada satu hadis lagi. Suatu ketika, ini hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah berkhutbah kemudian berkata kepada sahabatnya, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajj." Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Fahajju, maka hajilah kalian. Faqala rajul, salah seorang sahabat bertanya sama Nabi, "Akullu amin ya Rasulullah?" Rasulullah, haji itu setiap tahun maksudnya? Wajib setiap tahun? Fasakata, Nabi kemudian diam hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah kemudian berkata kepada orang itu, "Lau qultu na'am la wajib." Kalau saja aku bilang iya, maka haji itu akan wajib setiap tahun. Belum selesai ini hadisnya. Wala mastata'tum, dan kalian gak akan mampu. Kalau haji diwajibkan, itu ada orang sahabat nanya sama Nabi, haji itu setiap tahun Rasulullah diam. Karena kalau seandainya Nabi bilang iya, maka itu pasti wajib. Jadi wajib tiap tahun. Sementara itu memberatkan umatnya. Nabi gak mau memberatkan umatnya. Kemudian ada potongan sabda Nabi bilang begini, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan sesuatu yang aku tinggalkan untuk kalian. Kalau Nabi gak komentar, gak bilang haram, gak usah banyak nanya gitu loh maksudnya. Artinya apa? Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Nabi ini adalah bentuk keluasan dari agama untuk kita. Kalau Nabi nggak melarang, nggak usah nyari-nyari dalil gitu kira-kira ya. Sengaja sama Nabi dibiarkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Umat-umat terdahulu itu celaka karena mereka banyak nanya sama nabinya. Banyak hal yang didiamkan sama Nabi, Pak. Sama orang zaman sekarang diharam-haramin. Nabi sendiri tidak mengharamkan sesuatu yang beliau biarkan itu. Nah, di sini ada hadis lagi, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan sesuatu, lakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum, kalau aku melarang kalian, an syai'in fada'u. Kalau aku melarang, tinggalkan. Kalau aku melarang. Artinya ketika Nabi bilang, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan sesuatu yang aku tinggalkan tuh biarkan, enggak usah nanya kalian. Berarti itu artinya apa? Kalau Nabi tidak melakukan, otomatis tidak menjadi haram. Tidak otomatis menjadi haram. Dia bisa menjadi haram kalau terbukti ada dalil yang mengharamkan. Atau terbukti bertentangan dengan syariat. Maulid sambil mabok-mabokan. Maulidnya mah benar. Tapi praktek mabok-mabokannya ini loh yang bid'ah. Dan Anda mengatasnamakan agama lagi. Menghalalkan yang haram. Misalnya. Itu baru. Pandangan semacam inilah yang membuat Islam bisa bertahan selama berabad-abad. Karena pada akhirnya manusia itu punya kecenderungan, Pak. Punya kecenderungan untuk berinovasi. Ada budaya-budaya, ada tradisi-tradisi yang di sini nggak ada, di negara lain ada. Di negara kita ada, di negara sana ada, di kita nggak ada. Itu budaya dan tradisi yang beragam itu dilihat. Bukan dilihat prakteknya, dilihat esensinya, hakikatnya, intinya. Bertentangan dengan syariat atau tidak? Kalau bertentangan itu bid'ah. Kalau di atas nama agama. Kalau ada landasannya dari syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah, maka jangan dilarang. Ngomong-ngomong ini ada dari dalil-dalil lain sahabat Nabi ngomong-ngomong, Pak, kadang membuat hal-hal baru. Nabi nggak melakukan, sama sahabat dilakukan. Tahu di antara dalil yang banyak disebut oleh para ulama, sholatnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu punya kebiasaan habis wudhu suka sholat 2 rakaat. Nabi nggak pernah kayak gitu. Tapi Nabi nggak mengingkari perbuatan Bilal ini. Kalau betul sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram, harusnya Nabi melarang Bilal. Banyak sekali dalil-dalilnya, Pak. Saya kira itu sudah cukup. Dan itu sangat masuk akal sebetulnya. Ajaran Islam ini adalah ajaran universal berlaku sepanjang zaman. Kalau semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi dilarang, terus gimana agama ini mau berkembang? Bagaimana agama ini bisa diterima oleh budaya yang berbeda-beda, manusia yang punya kecenderungan dan background yang berbeda-beda dan seterusnya.
Jadi yang Nabi inginkan itu apa? Kita menghidupkan spirit Islam, kita menghidupkan nilai-nilai keislaman, bukan mengcopy paste, mengcopy paste bahasa Indonesia. Zaman Nabi, plek ketik plek harus kayak zaman Nabi, nggak bisa. Harus sesuai dengan 14 abad yang lalu hidup kita, nggak bisa, Pak. Zaman berkembang terus. Yang kita jadikan ukuran adalah hal baru ini punya landasan dalam syariat apa enggak, titik. Saya kira demikian ya. Sekarang ada bidah dalam akidah. Dalam akidah banyak sekali kan bidah-bidah dalam akidah. Orang Syiah itu bikin rukun iman baru. Selain rukun iman yang 6 itu ada namanya percaya kepada imamah. Percaya pada kepemimpinan. Bahwa pemimpin yang hak setelah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan itu dijadikan akidah dalam akidah mereka. Dijadikan pokok akidah di saat Nabi sendiri tidak mewajibkan gitu. Bid'ah apa bukan itu? Bid'ah. Karena nggak ada landasannya. Kenapa harus dibuat-buat? Mereka juga punya keyakinan bahwa imam-imam setelah Ali bin Abi Thalib itu terjaga dari dosa. Iya, begitu keyakinan mereka. Terus mereka punya kebiasaan mencaci maki sahabat sebagiannya ya. Sebagian suka mencaci maki sahabat. Diteladankan nggak itu sama Nabi? Itu bertentangan dengan syariat. Nabi itu justru menuntun kita supaya menghormati sahabat-sahabatnya. Tapi mereka kadang-kadang mengkritik, kadang-kadang mencaci maki di titik ekstrimnya. Itu namanya bid'ah. Terus gimana dong kalau gitu dikafirin nggak Ustaz? Enggak dikafirin. Itu salah, diluruskan, sesat, diluruskan. Ya udah, nggak boleh kafir-kafirin orang Muslim itu. Oke, orang Salafi punya keyakinan Allah itu duduk di atas arsy. Ada Pak keyakinan yang bilang Allah itu duduk? Setahu saya yang ada itu Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pengasih istawa di atas arsy. Istawa itu maknanya apa? Bukan cuma duduk maknanya. Kalau Anda memaksa bahwa Tuhan itu duduk hanya berdasarkan ayat ini saja, Anda sudah memaksakan satu makna dan menafikan makna yang lain. Ulama gak memahaminya begitu. Kalau Allah duduk, sejak kapan dia duduk? Sebelum adanya arsy, di mana itu duduknya Allah? Dengan masalah-masalah lain yang nanti akan timbul kalau kita punya keyakinan begitu. Itu keyakinan salah. Terus kita kafirkan nggak orangnya? Enggak. Mereka salah, keliru, kita luruskan. Mereka saudara kita saudara mereka, selesai. Tapi kadang-kadang saya heran, kenapa kita ini kalau mengkritik keyakinan-keyakinan yang salah dari mereka, kadang-kadang kita dituduh memecah belah umat Islam katanya. Kita bukan ingin memecah belah umat Islam. Anda saudara kita yang Muslim, tidak kita kafirkan. Anda adalah ahlul qiblah, kita juga ahlul qiblah. Kita hanya meluruskan yang salah. Sebatas itu saja. Nah, ngomong-ngomong Pak, satu lagi bid'ah yang terjadi di Indonesia nggak ada di zaman Nabi. Tahu nggak Pak? Bid'ah terbesar yang sering dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah, padahal mereka itu bikin bid'ah. Tahu nggak bid'ahnya apa? Di zaman Nabi saya mau nanya, ada nggak kelompok namanya Salafiyah? Ada nggak di zaman Nabi itu? Ada sekelompok orang ngaku paling dekat dengan Nabi, paling mengikuti sunnah Nabi, yang lain semuanya dibilang ahlu bid'ah. Di zaman Nabi ada nggak itu? Orang bikin kelompok namanya berarti bid'ah dong itu? Itu bikin kelompok kayak gitu bid'ah dong? Karena Anda bilang kalau sesuatu tidak ada di zaman Nabi, otomatis terlarang. Itu nggak ada di zaman Nabi loh Pak. Nggak ada di zaman Nabi golongan sahabat mengaku paling mengikuti Nabi, yang lain disesatkan gitu. Nggak ada, itu bid'ah itu. Itu bikin golongan-golongan itu bid'ah itu. Lah kan Anda juga bikin golongan, namanya mazhab Asy'ari. Mazhab ini, kita bikin golongan, tapi kita nggak suka mengkafir-kafirkan. Dan saya mau bilang begini Pak, kalau ada mazhab dinisbatkan ke seorang ulama, namanya Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Imam Malik sebetulnya, bukan Maliki ya. Malik itu penisbatan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalam akidah ada mazhab Maturidi, mazhab Asy'ari. Kalau saya mau bilang mazhab-mazhab ini ketika dinisbatkan ke orang-orang ini, bukan berarti mereka bikin agama baru. Akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi itu akidahnya satu sebetulnya. Gak ada istilah akidah Asy'ari, akidah Maturidi. Semuanya ngikuti akidahnya Nabi. Cuma ini akidah dinisbatkan ke mereka karena mereka punya jasa besar dalam mengokohkan akidah ini, akidah Nabi ini. Dan membantah pikiran-pikiran aneh. Makanya dinisbatkan akidah Asy'ari. Kalau Bapak cek akidah Asy'ari ini sama dengan akidah Nabi, karena buktinya apa? Ada dalilnya di Al-Quran. Kan Nabi juga akidahnya akidah Al-Quran kan? Akidah kita juga akidah Al-Quran.
Coba beda apa coba? Bedanya ada di perincian-perinciannya itu loh. Perincian-perincian dalilnya. Karena zaman dulu orang nggak butuh dalil-dalil itu. Langsung terima gitu aja. Islam berkembang luas, ada orang-orang yang pikirannya aneh-aneh, harus dibantah, dirincilah dalil-dalil itu. Dinisbatkanlah ini akidah Asy'ari, seolah-olah Imam Asy'ari yang bikin ya. Oh enggak. Ini tuh akidahnya Nabi, akidahnya sahabat, dinisbatkan ke orang-orang ini karena ini punya jasa besar. Tasawufnya tasawuf Imam Ghazali. Emang Imam Ghazali yang bikin tasawuf? Enggak. Sebelum Imam Ghazali banyak ulama bertasawuf, banyak. Kenapa disebut Imam Ghazali? Punya jasa besar dalam merumuskan kaidah tasawuf itu. Gitu ya. Nah, bid'ah apa bukan itu? Itu bid'ah mazhab itu. Tapi bagus. Karena orang memahami Quran langsung tuh nggak bakal bisa. Harus lewat ulama-ulama yang lebih paham. Makanya kita bermazhab, Pak. Tapi ada dalilnya nggak bermazhab dalam Al-Quran? Nah, ini hal baru nih bermazhab nih. Bermazhab ini hal baru. Tapi ada dalilnya nggak di Al-Quran? Ada. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Saya tidak tahu fikih Islam secara lengkap. Makanya saya ikut Imam Syafi'i. Itu perintah Al-Quran kan? Perintah mengikuti orang berilmu pada saat kita nggak tahu itu perintah Al-Quran. Berarti bermazhab. Ada landasannya nggak di Quran? Ada. Nah sekarang saya mau nanya sama orang-orang yang selalu menganggap ini paling sunnah, yang lain ahlu bid'ah semuanya. Itu kebiasaan kayak gitu, itu ngomong-ngomong ada nggak di zaman Nabi? Bikin kelompok sendiri tuh, namanya salaf. Salafiyah. Bikin kelompok begitu zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Berarti itu bid'ah beneran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.